Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ba'd. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pembagian isim dari segi jumlah atau bilangannya. Kita jelaskan kemarin bahwa isim dari segi jumlah atau bilangan dibagi menjadi 3. Ada mufrad, ada mutsanna, ada jama'. Mufrad artinya bentuk tunggal, mutsanna bentuk 2, jama' adalah bentuk banyak, lebih dari 2. Bentuk mufrad, semua kosakata yang pertama kali diperkenalkan biasanya adalah dalam bentuk mufrad. Contohnya misalnya kata muslimun, seorang muslim laki-laki. Mahirun, orang yang mahir laki-laki. Muslimatun, seorang muslimah. Mahiratun, seorang yang mahir perempuan. Tabibun, dokter laki-laki. Tabibatun, seorang dokter perempuan. Biasanya bentuknya semuanya adalah mufrad. Lah, bentuk yang kedua namanya bentuk mutsanna. Ini yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Bentuk mutsanna sebenarnya dia adalah bentuk mufrad yang ditambahkan kepadanya alif dan nun atau ya dan nun. Tapi kita fokus saja pada penambahan alif dan nun kasrah. Ya, itu namanya mutsanna. Muslimun menjadi muslimani. Mahirun menjadi mahirani. Kemudian muslimatun muslimatani. Kemudian mahiratun mahiratani. Tabibun tabibani, tabibatun tabibatani. Dan bentuk mutsanna ini bisa untuk nama orang juga bisa. Misalnya Omar ada 2, kita bilang Omarani. Muhammad ada 2, Muhammadani. Kalau Ahmadnya ada 2, Ahmadani, ya. Ini namanya bentuk mutsanna. Bentuk yang ketiga, yang ini merupakan pelajaran baru kita hari ini, adalah bentuk jamak. Bentuk jamak maknanya adalah lebih dari 2. Ini yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris dia hanya punya mufrad, lebih dari 1 sudah masuk jamak. Tapi di bahasa Arab, karena dia punya bentuk mutsanna, maka jamak adalah lebih dari 2. Jamak di bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ada mudzakkar salim, ada muannas salim, dan ada jamak namanya jamak taksir. Kalau di bahasa Inggris, pembahasan gampangnya tentang jamak, ada jamak yang beraturan, ada jamak yang tak beraturan. Jamak yang beraturan di bahasa Inggris itu tinggal ditambah s atau es. Misalnya book menjadi books dan lain semacamnya. Kalau S-nya dibuang, dia akan balik lagi menjadi bentuk tunggal. Namanya ini beraturan. Yang tak beraturan, seperti kata child, anak menjadi children. Artinya bentuk tunggalnya ada mengalami perubahan. Lah, di bahasa Arab juga bisa dijelaskan semacam itu. Jamak dibagi menjadi 2, ada yang beraturan, ada yang tak beraturan. Yang beraturan ditandai dengan kata salim. Salim, ya. Sehingga jamak yang beraturan di bahasa Arab dibagi menjadi 2. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Yang tak beraturan disebut dengan jamak taksir. Sekarang kita ke jamak mudzakkar salim. Kenapa disebut dengan jamak? Karena dia lebih dari 2. Kenapa disebut dengan mudzakkar? Karena memang untuk mudzakkar, untuk laki-laki, dan tidak untuk muannas. Kenapa disebut dengan salim? Karena selamat. Apanya yang selamat? Selamat bentuk tunggalnya dari perubahan. Jadi kalau karena jamak mudzakkar salim itu adalah mufrad sebenarnya ditambah dengan wawu dan nun fathah. Sebenarnya ada penambahan nanti iya dan nun fathah, tapi kita fokus saja pada penambahan wawu dan nun fathah. Jadi mufrad, contoh misalnya muslimun, dia akan menjadi muslimuna. Lihat penambahan wawu dan nun. Dan mahirun, mahiruna. Lihat penambahannya. Kalau wawu dan nun ini dibuang, dia akan balik lagi menjadi bentuk mufrad. Ini yang namanya jamak mudzakkar salim. Kita anggap beraturan karena memang bentuk tunggalnya tidak berubah. Jamak yang kedua itu adalah jamak muannas salim. Kenapa disebut jamak? Karena lebih dari 2. Kenapa muannas? Karena memang untuk muannas, tidak untuk muzakkar. Kenapa disebut dengan salim? Karena bentuk mufradnya tidak berubah. Ya, kalau penambahannya dibuang, dia akan balik lagi menjadi
menjadi mufrad. Apa itu jamak muannats salim? Jamak muannats salim itu mufrad ditambah dengan alif dan ta maftuhah. Ta maftuhah. Ta maftuhah ini nanti yang akan menggantikan ta marbutah yang ada di mufrad. Nah, sehingga misalnya muslimatun, ta marbutahnya dibuang, tambahkan alif dan ta maftuhah sehingga menjadi muslimatun. Mahiratun, taknya dibuang, tambahkan alif dan ta menjadi mahiratun. Ini namanya jamak muannas salim. Semuanya beraturan, dua-duanya. Mudzakkar salim, muannas salim. Pembahasan yang mudah sebenarnya, ya, karena ini jamak yang beraturan. Kalau semua isim, semua kata benda itu jamaknya beraturan, enak sekali. Karena kalau mudzakkar tinggal ditambah waw dan nun, kalau muannas tinggal ditambah alif dan ta. Tapi ternyata tidak demikian, ya. Allah menciptakan segala sesuatu untuk berpasangan. Ada yang beraturan, ada yang tak beraturan. Kalau kita ingin tahu mana jamak yang beraturan, ada ciri-cirinya. Ya, isim yang jamaknya beraturan. Apa ciri-cirinya? Di depannya ada mim dhammah. Kalau di depannya ada mim dhammah, biasanya beraturan. Di sini ada muslim. Berarti jamaknya baik untuk mudzakkar salim atau muannas salim beraturan. Muslimun menjadi muslimuna, muslimatun. Ya. Mu'minun, mu'minuna, mu'minatun. Musafirun, musafiruna, musafiratun. Mujahidun, mujahiduna, mujahidatun. Nah, ini jamak. Yang kedua, ini ciri-cirinya. Kalau ada ciri-ciri ini, maka dicurigai. Ini bukan kaidah, tapi dicurigai jamaknya beraturan. Yang kedua adalah bentuknya adalah fa'ilun. Polanya fa'ilun. Maksudnya apa? Di depan berharokat fathah dan panjang. Fa'ilun. Yang keduanya harokatnya kasrah. Fa'ilun. Perhatikan kata mahirun. Mahirun sama. Fa'ilun sama. Yang modelnya semacam ini biasanya jamaknya beraturan. Baik mudzakarnya atau muannasnya. Seperti mahirun, mahiruna, mahiratun. Kafirun, kafiruna, kafiratun. Qadirun, qadiruna, qadiratun. Hadirun, hadiruna, hadiratun. Gitu. Tayyib. Baru tahu ya kalau bahasa Arab itu gampang. Tayyib. Kita lanjutkan sekarang. Kalau tidak punya ciri-ciri semacam ini, tidak ada mim dhammahnya, modelnya bukan fa'ilun, maka dicurigai jamaknya tidak beraturan. Contoh, tabibun, kata tabibun nggak ada mim dhammahnya. Dan polanya tidak sama dengan fa'ilun. Coba perhatikan. Tabibun, yang itu mahirun, ma-nya panjang, a-nya panjang, di sini a-nya pendek. Makanya jamaknya biasanya tak beraturan. Apa jamaknya? Jamaknya adalah atibba'u. Atibba artinya dokter, dokter laki-laki. Dari mana kita bisa tahu jamak mudzakkar, jamak taksir ini? Karena ini bahasa Arab, maka kita harus nanya sama orang Arab. Kalau nggak ketemu sama orang Arab, nanya sama orang yang belajar sama orang Arab. Nggak ketemu juga, cari di kamus bahasa Arab. Jangan cari di kamus bahasa Sunda. Nggak bakalan ketemu. Lah, makanya sering mendengar, sering bertanya. Ya, kalau modelnya bukan mu, nggak ada mu di depan, ada fa'il, polanya, maka biasanya jamaknya tak beraturan. Contohnya, tabibun. Baik, sekarang kita lihat tabibatun. Gimana kalau muannasnya? Lah, kalau muannas, ternyata walaupun mufradnya mudzakkar tak beraturan, muannasnya tetap beraturan. Muannasnya tetap beraturan. Jadi untuk muannas lebih banyak penggunaannya menggunakan jamak muannas salim. Sehingga tabibatun menjadi tabibatun. Jamaknya beraturan. Walaupun di mudzakarnya tak beraturan. Jadi muannas lebih bagus, lebih banyak yang ikut aturan. Makanya saya berharap thalibat semuanya ikut aturan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.